wabarakatuh, Ibu anakku. Ya, waalaikumsalam Bu Rini. Perkenalkan, saya Sulistiorini, CGP Angkatan 4, Kota Semarang, dari SMK Negeri 1 Semarang. Begitu pula, perkenalkan rekan sejawat saya, Ibu anakku, guru sejarah SMK Negeri 1 Semarang. Dalam hal ini, saya mendapat tugas, Ibu anakku, adalah menyelesaikan studi kasus. Dalam hal ini saya memilih kasus 1, yaitu kasus tentang Ibu Tati. Ibu Tati adalah seorang guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda dalam studi kasus tersebut tentu. Kemudian Ibu Tati itu mempunyai rekan kerja di sebelahnya, sedang mengajar juga kelas yang paralel yang sama. Kemudian pada suatu hari Ibu Tati mengajar, kemudian rekan Ibu Tati juga mengajar. Pada saat yang sama itu rekan Ibu Tati mendengar suara tangisan di depan kelas, yaitu di halaman dengan panas-panasan begitu. Nah, tetapi Ibu Tati itu membiarkannya. Sebagai pengetahuan, sebagai informasi, Ibu Tati adalah seorang ibu guru yang sangat disiplin, mentaati peraturan, tetapi juga akan sedikit galak. Kemudian pada sisi lain, Ibu Tati seorang pekerja keras. Kelebihannya adalah murid-muridnya sangat antusias, kemudian mendapatkan nilai yang sangat baik karena mengikuti peraturan Ibu Tati tadi. Tetapi ada seorang siswa yang mungkin belum mengerjakan tugas atau bagaimana, maka siswa tersebut diminta keluar gitu untuk berpanas-panasan begitu. Nah, ini teman sejawat Ibu Tati adalah sebelahnya. Nah, kemudian Bapak Kepala Sekolah juga mengetahui bahwa Ibu Tati juga seorang guru yang baik gitu ya. Nah, ini bagaimana pendapat Ibu Hanako untuk mengatasi masalah kasus 1 Ibu Tati tersebut? Apakah seperti apa keputusan dari Ibu Hanako? Seandainya Ibu Hanako posisinya sebelahnya Ibu Tati, monggo Ibu Hanako. Terima kasih Ibu Rini. Saya akan menyatakan pendapat saya mengenai permasalahan Ibu Tati. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, permasalahan Ibu Tati yaitu Ibu Tati yang telah memberikan hukuman kepada siswanya, yaitu membiarkan anaknya itu di luar kelas itu menangis. Beliau tidak menghiraukan muridnya menangis di luar malahan. Saya sebagai seorang guru tidak sependapat atau tidak setuju, karena saya merasa Ibu Tati tidak mempunyai rasa empati terhadap siswanya. Beliau juga memberikan hukuman tidak dengan hati nurani. Ibu Tati membiarkan muridnya itu kan menangis di luar kelas, bukan malah membujuk siswanya agar kembali ke dalam kelas. Sebagai seorang guru, saya berhak bertanya terkait permasalahannya. Apa sih duduk permasalahannya? Nah, di situ saya tidak setuju dari pernyataan Ibu Tati, karena Ibu Tati tidak memikirkan dampak dari psikologis yang terjadi pada siswanya di kemudian hari. Mungkin sekarang itu anaknya tidak apa-apa perasaannya, tetapi di kemudian hari bisa saja anak tersebut memiliki rasa dendam terhadap gurunya, walaupun Ibu Tati adalah seorang guru yang disiplin. Terkait dengan anak tersebut, sebagai rekan kerja Ibu Tati, saya tidak akan membiarkannya. Saya akan membujuk anak tersebut agar tidak menangis dan menjadi lebih disiplin. Mungkin seperti itu yang akan saya lakukan, Ibu Rini. Bagus sekali ya. Jadi kalau misalnya sebagai teman atau rekan sejawat atau kebetulan mengajar di sebelah kelasnya Bu Tati, yang dilakukan seperti yang Bu Hanako tadi sampaikan. Jadi anak itu tidak langsung
dihukum begitu ya Bu ya. Karena berpengaruh terhadap masa depannya, jadi mungkin ada trauma-trauma gitu ya. Kemudian ibu tani sendiri mungkin terlalu keras dalam mendidik, mungkin ada solusi cara-cara mendidik yang tidak sekeras itu gitu ya, mungkin tadi yang disampaikan Bu Hanako tadi. Terima kasih Bu Hanako. Kemudian prinsip-prinsip apa yang dipakai Bu Hanako sehingga membuat keputusan seperti tadi? Prinsipnya yaitu dari keputusan yang saya ambil adalah rasa peduli atau rasa empati terhadap murid tersebut, karena bisa berdampak psikologis terhadap kedepannya seperti itu. Kan saya sebagai guru juga merasa kasihan kalau melihat situasi yang seperti itu, anak menangis di luar dan seharusnya itu dirangkul seperti itu. Kan masih banyak lagi bukan hukuman ya, masih banyak lagi hukuman yang sifatnya itu membangun, jadi tidak harus dengan mentalnya yang diserang seperti itu. Jadi yang disampaikan Bu Hanako tadi, cara-cara yang berarti itu kurang tepat, jadi bisa dengan cara yang lebih baik lagi agar mental anak tersebut tidak berpengaruh ke depannya, jadi tidak membawa trauma bagi anak tersebut, apalagi nanti membawa trauma kepada Bu Tati sendiri ya. Jangan-jangan nanti sifat tersebut atau kurang suka terhadap Bu Tati jika misalnya nanti suatu saat ketemu atau sudah lulus gitu, jadi membawa trauma. Begini Bu Hanako, pendekatan apa yang akan dilakukan Bu Hanako kepada anak tersebut dan kepada Ibu Tati? Pendekatan yang saya lakukan yaitu adalah saya akan melakukan pertama pendekatan terhadap Ibu Tati. Kenapa bisa anak itu menangis? Setelah Ibu Tati itu menceritakan permasalahannya, barulah saya mengerti tidak boleh menghukum anak di luar kelas, apalagi sampai menangis di depan teman-temannya. Nah, makanya saya memberi pendekatan pada Ibu Tati, alangkah lebih baiknya kita itu merangkul, bukan menghukum secara fisik, sehingga nanti psikologis anak tersebut tidak terganggu. Kan masih banyak sanksi yang membangun, tidak harus mengkritik, bukan mengkritik, tidak harus memberikan hukuman yang sampai membuat anak itu di depan teman-temannya itu lemah seperti itu. Nah, untuk anaknya sendiri, nah saya itu melakukan pendekatan dengan cara saya memberi masukan yang membangun, motivasi membangun, bahwa Ibu Tati itu tidak seperti yang beliau sampaikan bahwa Ibu Tati itu galak, itu tidak seperti itu. Memberikan motivasi yang membangun kepada murid. Iya, jadi tadi yang disampaikan Bu Hanako bahwa pendekatan yang akan disampaikan kepada anak ya, memberi motivasi agar kedepannya tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat ibu guru marah atau bagaimana, sehingga mendapat hukuman. Kemudian dari Ibu Tati sendiri ada banyak jenis motivasi atau cara-cara yang lebih baik daripada seperti yang dilakukan Bu Tati yang sudah gitu ya, Bu Tati itu Bu Hanako ya. Semoga kedepannya kita juga menjadi guru yang terbaik begitu ya Ibu. Terima kasih Bu Hanako atas pendapatnya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.